Namanya dia Ayu Anjani, karib disapa Anjani. Berparas ayu, tentu, sesuai namanya. Juga lembut hati. Sehari-hari dia tak sebatas seorang remaja, tapi juga siswi sekaligus santriwati. Peran ganda yang tak semua anak muda sanggup melakoninya. Jangan pernah tanyakan soal kemandirian pada Anjani. Gadis remaja kelahiran Kendal, tanggal 29 September tahun 2004 ini boleh jadi paling mumpuni. Saban hari, nyaris tak ada waktu yang tidak dia bikin berarti. Sedari bocah, anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Khairomen Puryatmi ini boleh dibilang kurang mengenal sosok sang ayah. Mengapa? Entahlah, Anjani enggan berkisah. Yang pasti, perjalanan hidup seperti itulah yang malah menempa Anjani menjadi gadis tangguh. Dia rela berpeluh tanpa pernah sekalipun berkeluh. Hidup bersama ibunya serta 3 kakak dan seorang adik di rumahnya di Duku Angrau Lor, RT 03 RW 01, Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Anjani pelan tapi pasti menjelma menjadi perempuan mandiri. Kegiatan sehari-hari Anjani adalah sebuah rutinitas yang syarat aktivitas, termasuk yang bernilai religiusitas. Dari dulu sejak kecil saya memang ingin mempelajari ilmu Al-Quran, dan alhamdulillah saya bisa menimba ilmu di pondok pesantren Ma'had Ta'limil Quran Baitu Syakirin, dan kebetulan berdekatan dengan rumah saya. Subuh, Anjani harus sudah bangun, beranjak untuk mengayun jejak. Mengawali hari dengan nyantri di pondok pesantren Ponpes Ma'had Ta'limil Quran Baitu Syakirin, Duku Angrau, RT 02 RW 03, Desa Tunggulsari, yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pagi harinya, sekira pukul 6.30, dia harus berkemas dan bergegas untuk menuntut ilmu di sekolah formalnya sebagai siswi kelas 12 MIPA 1 SMA Nahdlatul Ulama NU 05 Brangsong alias Manulibra, yang berlokasi sekitar 3 km dari rumahnya. Sehari-hari saya isi dengan belajar dan belajar. Sepulang sekolah saya biasanya istirahat, baru nanti setelah maghrib saya belajar di pondok pesantren Ma'had Ta'limil Quran Baitu Syakirin. Selalu seperti itu keseharian saya. Sepulang sekolah, istirahat sejenak, tepat selepas maghrib, Anjani mesti kembali ke Ponpes Baitu Syakirin untuk mengikuti jadwal pembelajaran di pondok pesantren di bawah asuhan Kiai Moh Muhsinun atau akrab disapa Abah Muhsinun tersebut. Hingga sekira pukul 22, Anjani baru bisa menyudahi rangkaian aktivitas seharian. Begitulah ritme hidup santriwati ini, untuk kembali memulai rutinitas serupa esok hari. Ya, jadwal kegiatan Anjani sebagai santriwati di Ponpes Baitu Syakirin memang terbilang pepat. Saban hari, selepas subuh dan maghrib, dia mesti mengikuti tadarus dan mengaji serta melakukan setoran bacaan atau hafalan satu kaca atau muka halaman Al-Quran. Setiap Senin malam Selasa, selepas Isya, Anjani dihadapkan pada kajian seputar fikih dari kitab Fathul Qorib dan tentang adab atau akhlak berdasar kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian Jumat malam Sabtu, mempelajari Wasoya, yang masih membahas seputar akhlak. Di Sabtu malam Ahad, Anjani mesti berkutat dengan tahsin dari kitab Qorib, pelajaran yang fokus untuk memperbagus mahraj atau bacaan Al-Quran. Juga belajar tentang ilmu tajwid melalui kitab Hidayatul Mustafid dan membedah hukum-hukum keperempuanan yang mengacu pada kitab Masailun Nisa. Setidaknya sudah 6 tahun Anjani tercatat sebagai santriwati di Ponpes Baitu Syakirin, sejak 2016 silam, bersamaan dengan awal dirinya duduk sebagai siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Brangsong atau Braneda. 2 tahun kemudian, 2018, dia sudah mampu menghatamkan juz amma atau juz ke-30 Al-Quran. Alhamdulillah, semua bisa dilakoni Anjani dengan ikhlas hati. Meramu pendidikan formal dan pendidikan keagamaan ala pesantren secara intens dan konsisten. Kini, 4 tahun berjalan sejak khatam juz amma, Anjani terus memacu diri untuk bisa menjadi lulusan Mukhatimat bin Nador 30 juz Al-Quran. Selanjutnya, agar bisa pula segera mewujudkan obsesi atau cita-citanya. Saya bercita-cita ingin menjadi sekretaris di sebuah perkantoran, dan alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai sekretaris di organisasi PKI PMI SMA NU 05 Brangsong, dan semoga itu bisa menjadi salah satu jalan
untuk saya bisa melanjutkannya. Tak sedikit catatan positif dari Anjani. Di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren tempatnya menimba ilmu, gadis berpostur 157 cm 43 kg ini dikenal sebagai pribadi yang tak suka banyak bicara, namun santun dan ramah. Di mata Mufidatun Nimah, teman santrinya yang berasal dari Demak, Anjani adalah sosok teman yang menyenangkan dan suka mengalah. Saya adalah teman dari Mbak Anjani. Menurut saya Mbak Anjani adalah orang yang baik, rajin, dan pintar dalam semua bidang. Catatan serupa juga dirasakan Naila Kurota Ayun Nabila, santriwati asal Jakarta yang selama ini dikenal sebagai sahabat Anjani. Menurutnya, Anjani, si gadis pelahap nasi goreng yang gemar minum kopi adalah sosok teman yang baik hati. Saya Naila, saya dari teman Mbak Anjani. Mbak Anjani orangnya sopan, baik, suka bercanda. Nilai-nilai kebaikan yang melekat pada diri Anjani bukanlah pengakuan asal-asalan tanpa alasan. Meski menjadi santriwati yang tidak mondok atau tinggal di dalam ponpes karena jarak tempat tinggal yang berdekatan, rekam jejak mumpuni Dara Ayu penyuka warna biru ini juga menorehkan kesan tersendiri bagi Umi Lailatul Munawaroh, istri Abah Muhsinun, pengasuh ponpes Baitus Syakirin. Alhamdulillah, ini semua santri-santri putri Ma'had Baitus Syakirin, alhamdulillah rajin belajar, walaupun si Anjani ini tidak tinggal di ponpes, hanya santri lanjut, tapi dia sangat rajin sekali. Dan semoga santri-santri yang belajar di sini apa yang dicita-citakan sukses. Amin. Realitas jejak mandiri santri Anjani bisa disimak dari rangkaian pengalaman dan prestasi yang berhasil dia koleksi. Selama menjadi pelajar, setidaknya Anjani pernah ikut berkompetisi di Olimpiade Sains Nasional OSN Matematika. Saat kelas 2 SMA, Anjani sempat mengikuti kegiatan kepramukaan Jola Joli di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Saat ini pun, dia tercatat sebagai penegak bantara di sekolahnya. Sebelumnya, menjadi juara satu lomba rebana tingkat Kecamatan Brangsong 2019 di kawasan wisata Kedung Pengilon dan juara harapan satu lomba rebana 2020 tingkat Kabupaten Kendal di Kecamatan Patean. Selebihnya, hingga saat ini, Anjani masih membukukan namanya menjadi sekretaris pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Dan, inilah jejak mandiri santri Dia Ayu Anjani, penyimak solawat channel Ai Khadijah dan lagu-lagu indie Febri Putri Ece dan Dere, sekaligus pengidola penyanyi Firsa Besari.